Saya Cindy Saputri, NPM 1742052, Prodi Akuntansi. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Etika profesi terbagi atas dua kata. Yang pertama adalah etika dan yang kedua adalah profesi. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang etika. Apa sih artian etika? Etika itu memiliki jenis-jenis apa saja. Nah, untuk bahasan yang pertama, kita bahas dulu untuk pengertian etikanya. Pengertian etika. Etika diambil dari bahasa Yunani yang dirambah dari kata ethos yang artinya adalah karakter, watak kesusilaan, atau adat. Nah, etika sendiri dalam artian luasnya adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di dalam masyarakat terkait dengan sifat baik dan sifat buruk. Kemudian, ada juga artian dari etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip atau aturan tingkah laku yang benar. Kemudian, untuk etika sendiri memiliki artian singkat atau artian jelasnya, yaitu adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di dalam masyarakat. Etika sendiri memiliki artian-artian menurut para ahli. Nah, ini ada 3 artian dari etika menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Bapak Sugarda Purbakawatja. Menurut Bapak Sugarda, pengertian etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, atau pijakan kepada manusia untuk melakukan suatu tindakan. Nah, yang kedua adalah menurut H.A. Mustafa. Menurut H.A. Mustafa, pengertian etika adalah ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik serta perilaku buruk dengan memerhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh pemikiran manusia atau akal sehat manusia. Dan yang ketiga adalah menurut Kabertens. Menurut Kabertens adalah etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia baik secara individual ataupun secara kelompok dalam mengatur semua tingkah laku yang dilakukan oleh manusia. Secara umum, etika dapat dibagi menjadi 2 jenis. Mengacu pada pengertian etika yang telah saya sebutkan dari tadi, itu jenis dari etika itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah etika filosofis dan yang kedua adalah etika teologis. Untuk etika filosofis sendiri, pengertian etika filosofis adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berperilaku yang dilakukan oleh manusia. Jadi bisa dibilang dengan kata lain, etika merupakan bagian dari filsafat. Nah, di dalam etika filosofis ini terbagi atas 2 hal, yaitu adalah empiris dan non-empiris. Empiris sendiri memiliki arti yaitu cabang filsafat yang membahas sesuatu yang konkret atau yang ada. Misalnya, filsafat hukum yang mempelajari tentang hukum. Lalu, untuk non-empiris sendiri yaitu filsafat yang berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menanyakan sesuatu yang sudah ada atau malah menanyakan sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Seperti itu. Dan yang kedua adalah etika teologis. Etika teologis ini pada dasarnya adalah etika yang sudah ada di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu kayak kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat individual memiliki kepercayaan dan agama masing-masing. Nah, di dalam agama tersebut memiliki pedoman-pedoman, memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan, yang dimana kita harus menuruti aturan-aturan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan etika teologis. Nah, itu adalah pengertian dari etika serta jenis-jenis yang ada di dalam etika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profesi. Nah, kata profesi. Profesi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu profession, yang berasal dari bahasa Latin, yang bahasa Latinnya adalah professus. Kedua kata tersebut memiliki arti atau makna yang sama, yaitu mampu
atau ahli di bidang tertentu. Kemudian, profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang memiliki pekerjaan tersebut harus memiliki pelatihan, harus mengikuti kelas tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Mereka yang berprofesi di bidang tertentu biasanya disebut dengan profesional, yaitu seseorang yang memiliki keahlian teknis di bidang tertentu. Contohnya, dokter, arsitek, akuntan, tentara, pengacara, desainer, dan lain sebagainya. Masih banyak profesi-profesi yang lain-lainnya. Kemudian, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, di mana umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional. Arti dari profesi ini juga disampaikan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah Peter Jarvis, yang mengungkapkan bahwa pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus di mana tujuannya untuk menyediakan pelayanan, keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu. Nah, yang kedua menurut Kogan mengatakan pengertian profesi adalah suatu keterampilan khusus yang dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Dan yang terakhir menurut Hooks AC. Menurut Hooks, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan di bidang tertentu di mana seseorang profesional memiliki pengetahuan lebih baik dari kliennya mengenai sesuatu yang terjadi pada klien tersebut. Nah, itu adalah pengertian terpisah antara etika dan profesi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penggabungan dari dua kata tersebut, yaitu etika profesi. Apa sih etika profesi tersebut? Etika profesi secara umum, pengertian etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seseorang profesional sebagai bagian integral dari sikap, hidup, dan mengembang tugasnya, serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi dalam kehidupan manusia. Nah, untuk prinsip dasar etika profesi, yang pertama adalah prinsip tanggung jawab, di mana seorang yang memiliki keprofesionalan harus memiliki tanggung jawab atau memiliki rasa pelaksanaan tugas harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan, apa yang sedang ia kerjakan. Dan yang kedua adalah prinsip keadilan. Seorang yang memiliki sikap profesional atas etika-etika yang telah dianutnya, dia harus memiliki sikap keadilan yang dimana dia tidak boleh bersikap berat di pihaknya sendiri ataupun berat di pihaknya klien. Jadi sikap seseorang yang memiliki bisa memiliki sikap yang netral, di mana dia tidak memihak kepada siapapun. Yang prinsip otonomi. Nah, prinsip otonomi ini memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seseorang yang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan pertimbangan kode etik profesi. Jadi, contoh nih, misalnya seorang dokter, dia dapat melakukan atau menentukan apakah dia harus melakukan operasi atau tidak melakukan operasi sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan dalam aturan kedokteran tersebut. Nah, selanjutnya adalah prinsip integritas moral. Nah, prinsip integritas moral adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat. Yang dimana dia tidak boleh lengah atas kepribadiannya sendiri, yang dimana dia harus tetap bersikukuh atas pendiriannya sendiri, dimana dia harus tetap memegang semua kewajiban, dia harus memegang semua keadilan, dia harus tetap menegakkan sikap otonomi, dan itulah prinsip integritasnya. Kemudian fungsi dan tujuan dari etika profesi.
Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Mengacu pada hal tersebut, maka fungsi dan tujuan etika profesi adalah sebagai berikut. Fungsi kode etik profesi yang pertama adalah sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dan keanggotaan suatu profesi. Lalu tujuan kode etik itu apa sih? Tujuan kode etik etika profesi adalah untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, membantu meningkatkan mutu suatu profesi, meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi, untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat. Kita akan membahas tentang kode etik atau kode etik profesi dari akuntan publik. Nah, akuntan publik itu apa sih? Akuntan publik itu adalah seseorang yang memiliki izin akuntan publik yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sebagai salah satu profesi yang penting di dalam dunia ekonomi, wajib hukumnya memahami kode etik untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa. Kode etik profesi akuntan terdapat pada etika profesi akuntansi yang mengatur kaidah serta norma dalam lingkup profesional. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik atau buruk manusia sejauh dalam dipahami oleh pemikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Seperti yang disebutkan, etika ini mengatur bagaimana seorang akuntan melakukan pekerjaannya. Tanpa kode etik, seorang akuntan dapat saja melakukan suatu pekerjaan dengan semena-mena atau dia dapat melakukan suatu pekerjaan dengan asal. Nah, dalam profesi akuntansi, skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah besar. Itulah sebabnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh akuntan. Terdapat 8 prinsip dasar etika profesi akuntansi yang harus dipahami oleh setiap akuntan yang menjalankan pekerjaannya. Yang pertama adalah perilaku profesional. Perilaku profesional adalah sikap di mana seorang anggota harus bersikap konsisten atau berperilaku konsisten dengan reputasi profesi, yang dimana dia harus memiliki sikap jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua adalah tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi adalah di mana seorang akuntan harus melakukan tugasnya dari awal hingga selesai dan tidak boleh meninggalkan pekerjaan tersebut dengan semena-mena, yang dimana dia meninggalkan tanggung jawab tersebut dengan begitu saja. Itu juga termasuk salah satu dari kode etik yang sangat amat ditegaskan oleh IAI. Dan yang kedua adalah standar teknis. Standar teknis yang ditentukan ini adalah setiap kegiatan harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya, dengan berhati-hati, akuntan berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI. Kemudian adalah kepentingan publik, di mana anggota angkutan profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan sikap profesionalisme. Salah satu ciri dari profesi yang adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi angkutan juga memegang peranan penting di masyarakat. Artiannya, publik dari profesi akuntan meliputi klien,
pemerintah, pemberi kredit, atau pegawai, investor dunia bisnis, dan pihak-pihak yang bergantung kepada integritas dan objektivitas akuntan tersebut. Dan selanjutnya adalah integritas. Integritas itu adalah untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seseorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Dan yang terakhir adalah kerahasiaan. Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan, maka sudah sepatutnya harus mampu memegang prinsip kerahasiaan, di mana prinsip kerahasiaan ini mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mengungkapkan informasi yang diperolehnya dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut. Dan yang kedua adalah menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, informasi yang diperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. Nah, itu adalah penjelasan tentang etika profesi dan akuntan publik. Jadi kayak gabungan antara etika profesi dan akuntan publik. Jadi ini adalah penjelasan dari etika profesinya si akuntan publik. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton. Maaf jika masih ada kesalahan yang saya lakukan. And thank you for your attention. Bye bye. Help me help you.